Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 24 Maret 2022. Dan saya juga mau menyapa selamat pagi, semangat pagi untuk Ibu Sunarti yang berada di Jawa Tengah. Kiranya Tuhan selalu memberkati Ibu selalu. Dan mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan dengan judul Dia Melindungi pada Masa Kesukaran. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja, Allah yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan dalam hidup kami, dan pada saat ini Bapa kami sedia mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Dia Melindungi pada Masa Kesukaran di edisi tanggal 24 Maret 2022. Dan ayat tema kita Mazmur 27 ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya, di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Sekali lagi, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mazmur 27 ayat 5. Berulang-ulang Tuhan menunjukkan kepada kita semua bahwa adalah bertentangan dengan Alkitab, mengadakan suatu persiapan untuk keperluan kita yang sementara pada masa kesukaran. Kita melihat bahwa jikalau orang-orang suci mempunyai makanan yang mereka simpan atau yang ada di ladang pada masa kesukaran, apabila ancaman, kelaparan, dan wabah penyakit berlaku di dalam negeri, maka itu akan dirampas dari mereka dengan kekerasan, dan orang lain akan menuai kebun mereka. Kemudian tibalah waktunya bagi kita untuk bergantung sepenuhnya pada Allah, dan Ia akan menolong kita. Kita melihat bahwa makanan dan air minum kita akan tersedia pada waktu itu, sehingga kita tidak akan menderita kelaparan atau kekurangan, karena Allah sanggup menyediakan makanan bagi kita di padang gurun. Jikalau perlu, Ia akan mengirim burung gagak memberi makan pada kita, sebagaimana Ia memberi Elia makan atau menurunkan mana dari langit, sebagaimana yang dilakukannya pada orang-orang Israel. Rumah dan tanah akan tidak berguna bagi orang-orang suci pada masa kesukaran, karena mereka terpaksa harus mengungsi dari keganasan orang banyak. Dan pada waktu itu, harta mereka tidak dapat lagi dipergunakan untuk memajukan pekerjaan kebenaran masa kini. Ditunjukkan kepada saya bahwa memang adalah kehendak Allah upaya orang-orang suci terhindar dari setiap rintangan sebelum masa kesukaran tiba, dan mengadakan suatu perjanjian dengan Allah melalui pengorbanan, kata penulis firman Tuhan ini. Doa menggerakkan lengan yang maha kuasa. Dia yang mengatur bintang-bintang di langit, yang firman-Nya mengendalikan gelombang-gelombang samudra raya. Pencipta tak terbatas yang sama akan bekerja demi umat-Nya jika mereka berseru kepadanya dalam iman. Dia akan menahan kekuatan kegelapan sampai peringatan diberikan kepada dunia, dan semua yang mengindahkannya siap untuk pertentangan yang besar. Saudaraku, suatu saat kita akan masuk di masa kesukaran. Sekarang barulah permulaan dari masa itu. Ada masa di mana sukar hidup, bahwa orang-orang yang membenci kebenaran akan mengejar, akan bahkan menganiaya orang-orang yang mencintai kebenaran. Orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan akan mengejar, akan menganiaya, bahkan akan membunuh
orang-orang yang setia kepada kebenaran. Itulah sebabnya akhirnya rumah-rumah, kebun-kebun di tempat di mana kita ada sekarang tidak ada gunanya lagi. Kita akan lari ke tempat-tempat yang telah Allah sediakan untuk kita. Allah tidak hanya sediakan tempat perlindungan, Dia menyediakan segala sesuatu. Kalau Elia, dia bisa kasih makan melalui burung gagak. Lalu kemudian bangsa Israel, Tuhan bisa memberi makan lewat makanan dari sorga. Maka tidak akan sulit bagi Allah untuk memberi makan bagi umat yang setia, yang sementara meninggalkan tempat-tempat di mana ada banyak penganiayaan, lari ke hutan-hutan. Di sana Allah akan menjaga, melindungi. Ada poin yang kedua yang penting adalah ketika masa itu tiba, uang tidak lagi ada gunanya. Jadi kalau sekarang saudara-saudara memiliki kelebihan harta, saudara mau bagikan untuk pekerjaan Injil, untuk pekerjaan masa kini, kebenaran masa kini yang dikabarkan, maka sekaranglah waktunya. Ada waktu di mana saudara biar punya uang banyak tidak pernah akan berguna lagi. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga adalah tadi karena Allah lindungi, Allah akan memberikan kekuatan ketika kita berada di tempat-tempat untuk hindari masa kesukaran, masa penganiayaan. Maka yang ketiga adalah Dia untuk sementara waktu akan menahan kekuatan kegelapan. Tidak boleh atau tidak dapat menyerang umat-umat Allah sampai kemudian kedatangan Yesus yang kedua kali terjadi, di mana setiap orang yang tetap setia itu akan dibawa ke dalam kerajaannya. Yang penting adalah kita harus mengetahui dan harus kita ingat sekarang ini bahwa Allah akan melindungi kita pada masa kesukaran. Mungkin hari ini kita belum masuk pada masa kesukaran yang dimaksud oleh firman Tuhan, tapi hari ini kita mengalami kesukaran-kesukaran, bentuk-bentuknya kecil-kecil, tetapi kita harus yakin percaya bahwa Allah ada di sana. Dia tidak akan membiarkan kita. Kalaupun masalah pencobaan itu seperti sulit diatasi, ingat Tuhan izinkan semuanya itu agar iman kita bertumbuh kepadanya. Hari ini apapun yang kita lakukan, kerjakan, Allah akan menjaga, melindungi kita selalu. Baik saudaraku, kita akan tutup pekabaran hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah hari ini. Biarlah kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk semua aktivitas kami hari ini. Biarlah apa yang kami jumpai di tangan kami untuk kami kerjakan, kami dapat melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Hamba berdoa untuk seorang ibu yang berada di Jawa Tengah. Tuhan kiranya akan memberkati dalam setiap rencana yang dia akan rencanakan lakukan. Dia rencana menjual aset, Tuhan akan buka jalan. Ibu Sunarti, Tuhan memberkati. Biarlah kiranya semua yang direncanakan dan pergumulan itu Tuhan kiranya akan menjawab selalu. Hamba juga mau berdoa untuk Bapak Sugimin dan Ibu Sutina. Tuhan memberkati di masa tua, berikan selalu kesehatan, kekuatan dalam tugas kehidupan setiap hari di Bandung. Tuhan juga akan memberkati. Hamba juga berdoa sekali lagi, semua pendengar renungan pagi ini di mana saja berada, kasih Allah menyertai kami semua. Inilah doa kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.